ini ya laptop. Oh, Lu anjir lu SMP namanya. diuncit wae. Oke, selamat malam. Ini Riza Nur Wahid dari Universitas Islam Bandung sebagai pewawancara dari narasumber kami yang baru saja melakukan aksi yang heroik, anjing. Buset. Eh, ya, ini yang dimaksud adalah kawan saya sendiri dan satu komunitas di grup Sohibs MK2, yaitu Fajar Geran Arifin. Halo Fajar Geran Arifin. Halo Bang. Halo, boleh kasih tahu gimana kamu bisa meretas masuk sebagai admin ke website apa tadi? Baperida Kota Bandung. Baperida Kota Bandung. Kamu itu orang Banjar Patroman kan? Ngapain ada ngeretas-meretas dan tiba-tiba malah melakukan apa yang seharusnya pahlawan lakukan? Atau aslinya kamu ini Peter Pan gitu? Jelasin ya, mungkin pertama tuh pernah dengar ya katanya Indonesia itu negara open source ya, terutama di pemerintahannya. Nah, cek juga itulah pertama yang jadi kan alasan. Yang kedua, ada teman saya yang magang di Baperida ini. Jadi saat nyoba-nyoba ya buka websitenya, oh ada ternyata. Oke lah, lumayan bagus saya tampilannya mah, cuma memang bener full informasi kayak boomers gitu. Nah, yang kedua pas diklik mungkin coba ya apa ya kertas gitu, nggak sampai 5 menit ya. Emang bener kan karena polanya itu mirip cara pola kerja saya, jadi kayak kalau ini tuh arah rumahnya itu slash admin beneran kebuka. Nah itu tuh harusnya nggak boleh kebuka, kayak dibatasi. Ini tuh merupakan celah yang bahaya. Pas setelah admin ternyata kebenaran dilakukan retas username dan passwordnya itu bukan pakai email tapi pakai nama biasa admin. Passwordnya itu anjir masuk beneran, kacau bener. Jadi statement Indonesia open source tuh bukan clickbait tapi bener-bener open source gitu aja. Eh, eh, eh. Oke, jadi gini bang, jadi ini tuh sebenarnya aslinya iseng-iseng aja karena denger kawanmu magang di Baperin Bandung itu ya, Ya Baperida Bandung. Baperida Bandung. Terus tiba-tiba kamu iseng aja Baperida. pingin tahu cara kerja website ini dan tiba-tiba celahnya begitu lebar di mata kamu sebagai apa, backend developer apa kau bilang tuh? Ya backend developer, saya data analisis. Kebetulan bikin websitenya juga hampir kayak gini. Oke, oke. Jadi polanya teh baca gitu. Ternyata segampang itu masuknya. Oke nih, yang bikin aku kaget ya dan terpukau gitu. Kamu ini masih anak unsil ya di semester 6, ini dalam jenjang S1 kan. Kalau anak S1 semester 6 aja bisa meretas gini, kok bisa orang kerja di Baperi sebagai keamanan yang kayak gitu? Menurutmu gimana tentang gitu tuh? Kok bisa? Oh ya, baru aja dengar katanya tim IT di sana tuh katanya kurang, kata orang ini teman saya yang sekarang lagi magang baru-baru itu Oke, oke. kurang gitu. Jadi kayak udah ketebak ya mah pola kerjaan aku mah Maaf bang, internal. sedikit. Biasanya ya kalau aku lihat kawanku di kampus gitu ya yang sukses gini, gue biasa aja tuh bahkan iri. Tapi mengenal kamu ya sejak SD kelas 1 gitu ya, dimana aku melihatmu itu kontras dengan apa yang kau lakukan sekarang. eh Rasanya kayak wow gitu. Aku nggak apa-apa kayak gini kan. Ini justru Nah, jadi dorongan juga buat aku dan kawan-kawan juga, nggak hanya di komunitas tapi ke eh, apa kawan-kawanmu di kampus gitu dan generasi muda yang kerja sebagai ya apa yang berhubungan dan terkait dengan coding-coding dan membangun website gitu tuh. nah, Jadi dalam wawancara yang pendek ini aku ingin tahu nih, kok nah. apa ya, ini sebenarnya kebetulan ya, tapi kamu punya kata-kata atau pesan untuk orang-orang yang sedang mendengarkan ini? Ya sebenarnya apalagi khususnya pemerintah ya ini mah. Bisa mungkin website pemerintah tuh jangan terlalu open source lah. Soalnya kenapa? Banyak kan kasus pemerintah yang malah jadi sarang jodoh, nempel iklan lah, nempel ya kayak
hapus atau ini atau ngubah halaman jadi judul rata-rata. Itu maksudnya tuh jangan terlalu mudah open source kayak gitu. Terus bisa aja tadi logonya misalkan jadi logo Persib atau logo judul, semua informasi diganti. Yang tadinya ini mapnya ada map di awal di sini diganti jadi situs judul, kan bisa aja betul. Jadi jangan terlalu mudah eh, jangan terlalu menganggap hal sepele gitu. Kalau apalagi sekarang udah dunia teknologi gini mah. Semua informasi kan orang-orang pasti buka website dulu. Dan tiba-tiba dibuka ada judul gimana? Itu maksudnya tuh. Iya, Bisa-bisa aku ini sebenarnya wawancaranya juga ini ya secara impromptu langsung aja tanpa struktur. Nah karena itu aku juga baru ingat pas kamu masuk ke website Baperida Bandung itu sebagai admin itu hal apa aja yang bisa kamu kontrol kalau misalnya ini kamu orang jahat? yang pertama tadi ya masuk admin ya. Ya, Tadi udah bisa dilihat, logo bisa diupload, galeri bisa dihapus semua atau diubah. Di sini ada agenda, agenda bisa diacak-acak. Terus kalau si hacker masih berani bisa masuk lagi lebih dalam nyari celah lagi sampai ke server utamanya. Ambillah data-data warga lagi, warga Bandung, udah kejual lagi. buset. Dan ini Geran, soalnya aku yakin banyak orang nggak bisa melawan godaan untuk mengambil alih atau kontrol itu ya terhadap diri untuk melakukan yang benar. Kalau dari niatmu sendiri kok mengapa malah melakukan yang baik? Pertama, sebenarnya saya tuh lagi memperkuat branding nama ya, apalagi saya sudah project diakui sama dosen. Jadi kayak kesempatan gitu nge-status biar dosen ngelihat. Dan benar saja dosen itu nge-like. Jadi kayak memperkuat nama saya gitu di mata dosen. Jadi apabila dosen butuh apa-apa bisa saya. Kedua, di sisi ininya apa sih? Kalau si Baperida Bandung yang ngerespon itu bisa jadi plus juga nambah nama baik saya gitu. Kayak siapa tahu bisa diajak ketemuan kayak diajak magang di Bandung itu meskipun bukan ke pemerintahan tapi kayak personal gitu. Ya gitu sih. Oke, membangun portofolio gitu ya. Dan jangan pelit lah. Ayo sebutin nama dosen yang kau maksud itu. Biar dia masuk juga nih. Nama dosen yang sekarang saya lagi magang tuh Pak Randi. Ada Randi Rizal di website juga. Oke. Ya shout out kepada Pak Randi Rizal nih udah membimbing kawan saya Geran yang dulunya setan jadi wow malaikat coy. Buset. Kau harus tahu Geran ini buset anjir banget dah. Ini Jess kalian. Ini jangan lupa mampir ke portofolio aku buat nambahin insight Google Search. Iya betul. Boleh mau shout out apa aja nih saudaraku. Jangan lupa mampir ke cari aja di website Pajargeran nanti juga muncul. Terus kalau website itu pajargeran.myid itu mampir soalnya itu lumayan buat nambah insight Google Search Console. Oke. Dan kalau boleh tahu nih, untuk melakukan itu semua kan perlu pengalaman dan apa yang kau lakukan tiap hari ini pasti ada hubungannya sama apa yang dilakukan barusan kan. Nah, emang Geran ini ngapain aja kerjanya tiap hari sampai bisa meretas website Baperida Itu yang Bandung? tadi Baperida. Iya. Pertama, karena udah terbiasa bikin kalau bahasa programnya tuh endpoint namanya tuh. Jadi kayak kan kalau kamu misalkan ngeklik ya informasi, kan itu jadi baperidabandung.go.id/informasi. Nah, itu. Jadi kayak ngebikin jalur ke halaman admin itu. Jadi kayak udah keterbiasaan gitu saya kalau di pabrik, kalau lagi di tempat kerja bikin website itu pasti /adminnya tuh pasti ada gitu. Soalnya admin itu kan untuk mengontrol di websitenya. Jadi kayak udah standar kerja saya. Jadi saat uji coba ke Baperida ternyata benar langsung masuk ke halaman admin. Harusnya itu tuh gak boleh. Apalagi kalau website publik. Kalau saya sih kan websitenya tuh website internal ya, kayak cuman akses orang dalam doang, kayak gak sampai ke semua warga akses, hanya beberapa saja karyawan. Tapi kan ini jangkauannya tuh orang-orang luar Bandung sampai ke luar negeri juga kalau sampai niat. Itu sih ya. Oke. Udah biasa gitu ngodingnya tuh. Eh, Pola ngodingnya.
Jadi bisa dibilang nggak sih ini tuh kesalahan dari mereka yang menggunakan preset yang nggak diganti gitu. Nah, ya bisa gitu, bisa aja. Oh iya, ini tuh emang preset kayaknya dari developernya. Admin PW-nya itu simple. Pasti nggak diubah gitu. Kayak itu kan role paling tinggi gitu aja kalau bisa disebut tuh admin tuh. Di bawah role-role lainnya, admin tuh bisa mengubah segalanya kayak super admin gitu. Kan tadi ada beberapa yang aku tunjukin, ada role-nya tuh cuma ada satu yang paling tinggi, admin. Satunya lagi cuman user biasa yang kayak buat nambahin foto lah kayak gitu standar. Ini masuk ke admin, bayangkan yang paling tinggi usernya. Ya kamu kayak Tuhan di website itu kan, dan server atau dunia mayanya perusahaan negara ini. Nah, seenggaknya di Seperti Bandung yang kamu gitu. lihat itu, kalau kamu login ke ininya, nah ini nih agenda-agenda kayak gini bisa rubah sama admin. Tadi yang saya login, nah itu maksudnya tuh bahayanya. Bukan login ke user tapi langsung ke adminnya yang paling tinggi, yang tertinggi. Aduh. Oke. Gue kehabisan kata-kata justru bang. Kecuali saudara nih yang ada di dalam voice call Discord juga, ada Abel ya sebenarnya, atau Novan Zeraldi, mau ngobrol atau mau nanya silakan ya. Main game sih atau mah? Oh ya. Nggak main game. Jadi kaget sih soalnya ini kan lagi-lagi saya tuh pernah aja ada kasus itu tuh di pas KKN, gitu lo tahu kan sih yang kasus itu kan, itu kayaknya dari anak-anak IF tuh yang KKN karena KKN, web nah KKN. itu tuh berarti kasusnya mirip sama kayak yang kamu berhasil bisa masuk ke sana ya. Laporan KKN mah juga itu lebih kompleks sih, soal lebih nyari celah itu mah lebih bug gitu mah, bukan kayak kesalahan operator, lebih dalam itu mah. Lanjut. Ini mah cuma sekadar uji-uji bisa masuk, kalau yang KKN mah itu lebih serius. Boleh jelasin nggak apa yang kalian maksud itu? Itu yang website KKN ngasok gerabang anu bahasa eta teh nu konyol. Jadi short story, jadi kan anak-anak KKN lagi pada KKN aja ya, yang gelombang pertama aku sama Geran. Terus saat kita mau mengisi logbook, kan kita ada logbook harian ngapain aja. Tiba-tiba itu tuh kan kita tuh kemudian anak-anak informatika itu menyangkut kasus soal yang bayar kursi lah, ini kan bayar kursi gitu ngomongnya. Jadi dihujat di logbooknya tuh dikata-katain si APPM itu dan lain-lain kayak gitu. Terus orang-orang itu sempat bilang, bahkan dosennya tuh bilang sendiri sih akhir katanya ngomongnya tuh itu websitenya juga dibuatin sama AI katanya. Ya bener ya? Nah, maka ciri eta vibe coding. Maka eta ciri gitu banyak ikoningan. Cok we lihat kelihatan jeung website Unper beda. Bang, ngobrolnya Indo bang. Anu rek Ngobrol aya nu ngomongkeun Prabowo. Ngobrolnya Indo bang, biar bisa dipahami seluruh yang mendengar nih. Siapa tahu ada yang dari Papua atau yang dari Barat tuh. Yang ini rada sensitif ya karena ranah kampus internal gitu. Cuma tadi kan menanyakan soal ini aja mirip kasusnya, hampir mirip tuh kayak gitu. Iya, tapi kalau misalnya kamu jadi orang jahat nih, berarti kan kamu jadi orang jahat yang dimana tabelnya kamu ngotak-ngatik semuanya sampai rusak. Itu ancamannya bukan ancaman sih, lebih ke tindakannya tuh nanti bakal kayak gimana gitu dari pihak sana gitu, kemungkinannya. Kumaha suarana kecil. Kayak kamu kan berhasil kayak udah masuk ke landingnya. Andai kata di universe lain kamu lebih ke mengotak-ngatik si website itu gitu, kayak semuanya dihapus-hapusin, diganti agendanya. Nah nanti dari pihak si web yang punya websitenya itu bakal gimana gitu tindakannya. Pasti lapor jalur hukum. Tapi udah tahu sih mereka tuh boomer, jago analisis log website apa enggak nih kan. Kalau dia emang punya tim IT yang kuat, nggak mungkin puas sih itunya aja udah bocor gitu. Jadi ada kemungkinan itu langsung ke ranah hukum, berarti langsung ke tim cyber. Pasti ranah hukum mah, ngomongin ranah hukum mah. Tapi udah biasanya kan amun situs judul mah dianggap sepele ke pemerintah mah. Soalnya iya yang KKN aja kan itu hampir mau di DO katanya kan ngomongnya. Nya pas itu menarik di DO enggak di DO, enggak jadi. Berarti apakah sistem ranah hukumnya berbeda atau kayak gimana gitu tindakan? Udah pernah sempat diproses, eta sampai ke udah pernah dengar. Dia tahu kan kelanjutan kumaha eta teh. Tapi harusnya teteh masuk kalau udah viral ke sampai media sosial mah itu pasti di DO eta. Kata aku mah sih jangan di DO ya, mending itu diapresiasi karena udah bisa gitu ya.
Udah bisa Apresiasi tapi kan mata ngisi lognya tuh pakai bahasa yang well. abowo well. Kalau misalkan misalkan ngisinya situs Anda telah dibocor oleh ini. Mohon konfirmasi eta masih bahasa formal, masih bisa diapresiasi lah. Iya, ngomong ngata-ngatain kacau. Nah, diserang itu mah aja pokoknya aja. Itu doxliknya ya, daripada kita ngebahas doxlikiran SMP mending yang ini gitu. Iya. Kacau. Kita harus ngelihat apa yang ada di depan, yang di belakang udah terjadi, makanya hiraukan aja. Kita bangun dari kesalahan kita, begitu kan Geran? Makanya sekarang nggak ada iseng-isengan lagi ya ke orang-orang lokal. Kacau. Eh, Oke lah, rasanya itu aja cukup untuk bahan ini dari apa lembaga nggak dari komunitas non profit ini. Non profit apa ya, aku bikin profit sih, Sohib Smart 2 atau MK2 serah lah. Jadi ya makasih Geran telah mencurahkan strategi isi hati dan tekadnya kepada saya, kepada Abel dan kepada kawan-kawan yang mendengarkan. Ya, aku harap ini juga kami jadi bukan penyiar, apa disebutnya, penerbit pertama dari wawancara Geran sang peretas gitu ya. Set, dilebih-lebihkan. Enggak bang, aku jujur nih, aku bangga punya kawan yang dulunya bego gitu ya. Sekarang buset, nggak cuma pinter tapi baik gitu. Dulu kan kayak ngajak ribut melulu gitu kan. Kita berantem sejak SD ya bang. Kita berantem sejak kecil. Anu bukan ke kamu hunkul gelut dah. Anu dunia maya teh nih nganja anu di WA. Mending mati aja ya. Kita ingat sama Wah, ketik juga apa bijak ini untuk dibicarakan nih? Ini masih ngerekam. Dia masih ngerekam. Nanti. Udah konyol ya, amun orang baheula pernah ngetik itu asa aneh. Iya. Udah. Ini buat media dulu nanti ya. Kalau itu buat insider aja ya. Ya, aku sebagai viewer mewakili aspirasi viewer aja ya, nanti thumbnailnya pakai doxlikiran megang itu ya, dokumennya. Atau video bergerak itu. Nanti untuk latar belakang bisa dibicarakan lagi di latar belakang. Jadi untuk sekarang lah ya. Sekali lagi makasih Geran udah melakukan yang terbaik untuk negara gitu, untuk semua orang dan nggak malah mengeksploitasi meskipun rasanya mungkin enak gitu ya. Ya, itu aja Bang. Ada kata-kata terakhir sebelum aku tutup nih rekamannya untuk orang-orang di sini. Ini udah 17 menit kita ngobrol nih. 18 justru sekarang. Nah, kata-katanya sih ya lindungilah ini apa sih? Kayak meskipun website dianggap sepele, sebenarnya tuh apabila ini kehitung pemerintahan jangan disepele-sepelekan, apalagi kan berhubungannya dengan data masyarakat. Jadi sebisa mungkin lindungi website yang menurut kalian itu penting, amanannya lihat lagi, dan jangan lupa lihat di Google, cari Fajar Geran, promosi dikit. Anjay. Ya harus. Oke lah Geran, terima kasih ya. Terima kasih kawan-kawan, dadah. Siap.